Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Marhaban ya syahrul Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat sore insan mesra. Kembali lagi bersama kami, saya Suharsi, Bang Ude, Bang DJ, dan Sikri dalam dialog sore Ramadan hari ini. Alhamdulillah hari ini adalah hari ke-19. Insya Allah sebentar malam memasuki malam ke-20. Okay. Baik, insan mesra bisa berinteraksi bersama kami melalui media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare, atau bisa menghubungi langsung di nomor 0853 9535 0907. Insan mesra, untuk memulai dialog sore hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Sikri. Silakan Sikri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدير الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Masya Allah, terima kasih Sikri. Itu sejak Sikri masih mau dengar suaranya. Baik, insan mesra, mari kita memulai dialog sore hari ini. Silahkan Ustadz. Baik, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Insan mesra, sebentar kita memasuki malam yang ke-20 di bulan suci Ramadan dengan judul ceramah untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya, yakni urgensi ukhuwah Islamiyah, atau pentingnya kita bersosialisasi atau pentingnya kita melakukan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia kepada alam. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, dia tarawih pada malam yang ke-20, kemudian siangnya dia berpuasa karena dasar iman kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala, yakni seperti orang yang mati syahid dan para solihin. Jadi inilah pahala yang didapat bagi orang-orang yang bertarawih sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia seperti mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Syahid itu kan ada tingkatannya. Ada syahid dunia, tapi belum tentu syahid akhirat. Ada syahid akhirat, tapi dia tidak syahid dunia. Ada juga syahid dunia dan syahid akhirat. Nah, ini yang kita dapatkan adalah syahid dunia dan syahid akhirat. Jadi orang yang hamil itu melahirkan itu syahid dunia. Lalu bagaimana akhiratnya? Ya tergantung amal kebajikannya. Orang yang sakit perut meninggal dunia itu juga syahid. Syahidnya syahid dunia. Karena dia berjuang melawan penyakitnya, akhirnya dia meninggal dunia, maka dia syahidnya dunia. Bagaimana akhiratnya? Ya tergantung pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ini
syahidnya di dunia dan syahidnya di akhirat, dan itu tanpa hisab ya sudah ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapatkan ini. Amin. Kemudian yang kedua dikasih juga pahala para solihin, orang-orang yang soleh ya. Orang-orang yang soleh itu kita selalu mau digolongkan masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, tidak ingkar kepada Allah, dan konsisten menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga konsisten menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita dapatkan Insa Mesra. Semoga seluruh masyarakat Parepare, Insa Mesra khususnya di mana saja berada, ayo paksa-paksa diri kita untuk beribadah. Paksa-paksa, selalu saya sampaikan ini di menjelang akhir-akhir Ramadan, paksa-paksalah diri kita beribadah, sebab ini kesempatan bagi kita, kesempatan bagi kita, sebab Ramadan berikutnya belum tentu kita bisa mendapatkannya. Karena itulah apapun yang ada pada diri kita sesungguhnya memanfaatkan itu dengan baik. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan memberi kekuatan dan kesehatan. Amin. Kalau banyak godaan di luar seperti Ramadan Fair atau Liga Ramadan atau apa saja, ayo, itu hanya kulitnya saja. Karena saya lihat Bang Dimas, Insa Mesra, hampir beberapa hari ini kita lihat itu model-modelnya masyarakat Parepare, model-model berburu semua. Iya. Berburu baju lebaran, berburu makanan lebaran, berburu pernak-pernik lebaran. Itu modelnya seperti itu. Kita tidak pernah menampakkan mode berburu pahala. Iya. Ya. Jadi meskipun ya guru tak pernah bilang, tidak usah dulu fokus dulu di pahalanya, tapi fokuslah ibadahnya dulu. Ya. Iya. Lebih baik memaksakan diri untuk masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Baikkan jalan, Der. Iya, baik Ustadz. Oke. Terkait ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kan hubungan. Nah, ini Ustadz, kenapa sangat penting itu ukhuwah dalam kehidupan seorang muslim? Iya, kan gini, manusia kan kita itu zon politikan, makhluk sosial, kita butuh orang lain. Enak enggak kalau Ananda Suwarsi misalnya tinggal di Parepare, semuanya dia yang punya, lapangan di Makassau kita yang punya, CU kita yang punya, Sejahtera kita yang punya, tapi tinggal di Parepare sendiri, asik enggak? Tidak. Anda asik. Apa yang membuat hidup itu nikmat? Karena ada Kak. Ada Bang Dimas, ada Zikri, ada orang di sekitar kita. Loh, kenapa kita enak berinteraksi seperti ini? Karena ada orang yang mendengarkan kita, ada orang yang menelpon kita, ada orang yang selalu berinteraksi dengan kita. Jadi nikmat itu hidup karena ada orang di sekitar kita. Itulah kenapa butuh kita yang namanya ukhuwah Islamiyah, butuh kita ukhuwah insaniyah, butuh kita ukhuwah basyariyah. Jadi banyak yang namanya kepentingnya yang namanya hubungan itu antara manusia dengan manusia. Secara umum kan dalam Al-Quran kan cuma dua disebut, hablum minallah dan hablum minannas. Ada orang bagus hubungannya kepada Allah, tapi tidak bagus hubungannya kepada manusia. Ada juga orang bagus hubungannya kepada manusia, tapi tidak bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak modelnya ini. Kalau pilih-pilih teman untuk berhubungan bisa, tidak ada salahnya kita pilih-pilih teman, karena kita tidak milih teman yang satu karena kita takut terjerumus kalau dia misalnya bermaksiat. Tapi saya pilih teman yang lebih baik supaya dia bisa menasihati saya, dia bisa mengarahkan saya ke jalan yang benar, dia bisa mengedukasi kita. Tapi kalau ada teman yang tidak, justru membawa kita kepada kemaksiatan, membawa kita kepada kesesatan, ya mungkin kita disitulah kita bisa memilih. Jadi tidak ada salahnya memilih teman sebagai bentuk kemaslahatan kita. Oke. Baik, kita angkat penelpon. Betul. Silakan. Ya, terputus. Halo, Ya, terputus. Ini saja. Oke. Bang Ude, pertanyaan kemarin. Iya. Nggak sempat karena sudah 5:30. Tapi ya, teleponnya jolo. Mati pi buliah sudah pini. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, Bang One. Ini pertanyaan. Apa itu, Bang One? Kan biasa koma ngaji Ustaz itu kan tulisan Arab. Iya. Dia tulis bahasa Indonesia di bawahnya. Oh iya. Latin ya.
Ya, contoh dari tanya Al-Fatihah, Alhamdulillah. Tapi Indonesia nak baca. Yang kedua mengenai selain agama Islam, kita kan bisa bergaul dengan orang agama lain. Iya. Ya, saya pengalaman ini Pak Ustaz, saya di Kalimantan, itu banyak-banyak saya punya teman orang non-muslim. Non-muslim ya. Oke. Tapi kalau ki bolana, ini Rasulullah turunnya lepas ki. Macam ni gitu Kak Pang. Iya, karena begini saya lihat, seakan-akan itu anjingnya sama dengan kucing kita, dia nateguri. Jadi kadang kita agak tidak enak juga sama teman, tapi ya Rasul itu kata ni kurma gila-gila orang kamu. Ini kan kadang membuat kita apakah najis apa tidak. Yang pernah juga saya alami waktu malam tahun baru. Iya. Kita diundang ke rumahnya. Itu malam tahun baru, ya kan kita namanya pemain bola, Magala Kimandri campur mana nih Andre we. Ternyata setelah kita makan sedikit merasa lain. Andre Manumoji Andre. Ya, kalau lalu nasi dia nah. Tunjukkan di situ bahwa ini non Muslim. Kira-kira itu waktu dia masa itu non Muslim. Ina pakanjaki bistane rupa mutuna na masa nir Muslim Jadi saya istilahnya tidak juga istilahnya membuat orang di rumah itu merasa tidak mau makan, tapi dipaksa mandre menjatuhi. Oke. Terpaksa bagaimana dasarnya itu? Apakah kita sudah hadis kita makan dan saya waktu pulang itu lemete bonero juga Pak Ustaz. Lain rasanya itu kanan yang dihidangkan. Oke. Dia tidak potong lah ya. Iya. Dia hanya pukul-pukul di. Dia toki-toki saja. Ya. Oke. Putus kah? Terputus. Ya, silakan Bang Ude. Oke, baik. Ini ada dua pertanyaan. Pertama terkait ngaji pakai bahasa Indonesia ya. Yang kedua terkait makanan yang dianggap. Ya, tapi kalau yang pertama kalau anjing itu biasanya Bang Ude, pengalaman saya nasanggotaku. Enggak apa-apa gitu Pak, dan lagi gigi. Biasanya begitu. Iya. Lagi gigi, bukan gigi gigi tapi Pak. Bukan masalah gigi, jilatnya itu air liurnya. Ya, itu yang bernajis. Kalau mazhab Imam Maliki itu biasanya atau Hambali itu kalau ada sarung yang habis dijilat itu digunting. Iya, bukan lagi dicuci, digunting. Kalau kulit kita yang dijilat ya harus dibuka kulitnya itu. Lah. Ya, itu parahnya itu. Kemudian kalau kita baca Al-Quran pakai bahasa Indonesia boleh sih sebagai tahap pembelajaran. Cuma terkadang kan penyebutannya mahrajal hurufnya tidak sama kalau kita pakai bahasa Arabnya kan dengan Latin. Misalnya kalimat Allah harusnya tebal, kata Allah disebut kata Allah. Gitu. Ya kan beda di situ. Jadi ada perbedaan kalimat. Tapi kalau kita tahap masih proses belajar ya bolehlah untuk baca seperti itu. Tetapi ya harusnya ada guru yang membimbing kita untuk menegur bahwa kesalahannya ada di sini. Biasanya di situ. Karena dalam bahasa Arab Al-Qur'an itu ada kalimat tasdiknya double huruf. Innallaha kan gitu pakai tasdik. Biasanya kalau kita tulis bahasa Indonesia biasa satu ji. Innallaha, jadi agak-agak lain ya seperti itu. Kemudian kita khawatir atau kita agak ragu ya dengan makanan itu, apakah disembelih atau tidak, apakah itu wajang yang dipakai menggoreng atau memasak itu sudah terkontaminasi dengan misalnya bab 1 ya. Kalau memang Anda ragu ya bebek jangan makan, minum air putih saja kalau bisa. Tapi bagaimana menjaga perasaannya Bang Ude? Iya. Bang Ude nangis. Ya, sebenarnya kan dia kan sudah tampilkan di situ ini untuk non muslim. Ini untuk yang Islam. Biasanya begitu. Mereka tahu bahwa mereka tidak makan makanan kita, sehingga
itu dipisahkan. Saya biasa di daerah Dom itu, daerah Dom ini yang di Jayapura itu, yang di Sorong itu ada memang di situ daerah Dom ada pernikahan pengantin. Kemudian kita dipanggil kan orang Manado, ya. Terus ya dipisahkan lah itu. Ini untuk makanan Muslim, ini yang bukan, ya misalnya gitu. Tapi kan ya kadang-kadang agak magil-gil itu tambah agak ragu juga. Jadi biasanya kalau kita ragu seperti itu ya da'ama yaribuka ilama yaribuka. Nah, masalahnya persoalannya bukan masalah enaknya makanan masuk atau ada rasa lainnya, tetapi memang dari dalam yang seperti itu. Selalu ada hal-hal yang timbul, itulah namanya keraguan-raguan. Karena bukan masalah memasaknya atau bercampurnya, tetapi apakah itu yang paling krusial, apakah daging itu yang disembelih atas nama Allah atau tidak. Itu yang jadi masalah di situ. Ya. Jadi makanya ya kalaupun kita ragu ya ambil air aqua saja. Ya, kalau saya sih biasanya makan buah. Makan buah boleh, tidak apa-apa makan buah. Kalau menghargai kan. Ya, karena kan saya biasa begitu, pergi di rumahnya teman, ada pernikahan ya saya ambil pisang aja. Dan buah saja gitu. Iya. Tapi pite-pite itu ya Bang Ude. Aku tanya anggur, apel. Makan buah aja. Jadi kita tetap menghormati kalau kita datang, tetapi untuk memakannya kan kita harus fleksibel di situ. Kita kenapa? Karena dalam keyakinan kita sesuatu yang haram masuk dalam tubuh kemudian jadi daging, itu caranya membersihkannya itu dengan api nerakanya Allah, dan kita takut dengan hal yang seperti itu. Ya. Begitu. Oke. Bang Ane. Terus ada pertanyaan di Facebook saya lihat banyak. Ya, lihat saja banyak. Tadi di YouTube. Banyak itu. Facebook kah? Ya, di Facebook. Aja tadi. Facebook dari Nur Asya Cahaya Ramadhani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utang ya, masalah utang. Bagaimana hukumnya kalau ada orang meninggal dia punya hutang? Apakah ahli warisnya keluarga bisa membayarnya? Ya, pertanyaan pertama. Pertama dulu nanti. Pertama. Jadi insya mesra, utang orang yang meninggal itu adalah wajib untuk dilunasi. Kata Nabi, jangan kebumikan. Itulah kenapa biasa istilahnya apa jongkak. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Itu Nabi pidato. Ada enggak utangnya ini mayit? Tidak ada ya Rasulullah. Al-Fatihah kedua. Ada enggak wasiatnya? Tidak ada ya Rasulullah. Oke, Al-Fatihah ketiga. Kalau utang tidak ada, kemudian wasiat tidak ada, maka segera bawa ke kuburan. Tapi Nabi melarang jangan mengebumikan orang yang lagi ada utangnya. Nah, utang itu harus diperjelas. Ada utang materi, ada namanya non materi dengan utang ibadah. Contoh utang puasa. Utang juga itu. Kita misalnya gini, ada orang yang meninggal, dia sakit selama seminggu. Tapi ternyata dalam seminggu itu dia sakit, dia tidak puasa. Tidak puasa kan, meninggal dunia. Maka puasa satu minggu itu yang ditinggal itu adalah utang bagi dia, ya, bukan fidyah. Tidak boleh fidyah, karena dia orang sehat dan dia selalu berpuasa. Cuma karena dia ada usur sakit, maka ditinggalkan puasanya. Maka puasa yang ditinggal itu maka diganti di hari lain. Nah, tiba-tiba dia meninggal dunia, maka tetap wajib dibayar puasanya. Siapa yang membayarnya adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Ada anak. Kalau tidak ada anak, ada istri. Kalau istri tidak ada, maka ada keluarganya, adiknya, sepupunya, atau siapa keluarganya, maka dia dibayarkan puasanya sekian. Dengan gitu. Dengan cara berpuasa. Puasa juga. Puasa juga. Kalau dia misalnya di perantauan, anggaplah ale-ale, tidak ada istri, tidak ada anak. Iya, hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, umat Islam yang bertanggung jawab di sekitar situ. Maka berdosalah satu kampung kalau mayat itu tidak ada yang mengurusnya. Itulah kenapa kita umat Islam selalu mendoakan. Apa doanya? Seluruh umat Islam sebelum kita tidur, kata Nabi, jangan kalian tidur kalau tidak mendoakan seluruh umat Islam di muka bumi. Bahkan ini dipakai sebagai salah satu syarat dan rukun daripada khutbah Jumat. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Jadi yang melunasi utangnya itu adalah ahli warisnya, Pak ya, Bu ya. Baik utang materi ataupun dengan utang ibadah. Oke. Ya, pertanyaan kedua nanti kita bacakan. Oke. Silakan. Halo. Halo, Pak Aldi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masih di Pangapara Lembang. Alhamdulillah. Sehat Pak Aldi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Ya, silakan Pak Aldi pertanyaan. Masih terkait dengan tadi itu pertanyaan dari Bapak. Masalah perbedaan agama ya dengan makanannya. Oke. Di sini kami juga berdampingan dengan agama Nasrani ya. dan Katolik ya. Dan keakraban antara warga umat Islam dengan agama Kristiani ini sangat erat. Terbukti seperti ini misalnya ada acara pengantin, potong sapi, potong ayam, yang potong itu Pak Imamnya. Iya. Pak Imamnya, dan banyak juga warga-warga datang di sini untuk yang dagingnya diiris-iris, dari bumbunya apa segala macam itu orang Islam semua. Oh iya, oke. Tapi ada juga warga luar mungkin ya, ketika masuk air minum saja diambil mereka. Bilang air minum saja, akhirnya angka. Ya, saya bilang ini makanlah kami yang potong itu kan. Ya, Pak Imam kan. Iya, jadi mungkin juga dari keluarga mereka, apakah tersinggung atau bagaimana. Dan juga biasanya kalau ada acara di sini, kalau acara mereka Natalan, yang bikin buras itu kue pesat semua. Kuenya, burasanya, tapenya, itu pesanan dari tetangganya. Lu menghindari kecurigaan warga Muslim, siapa tahu ini begini begitu ya, menghindari ya kan? Iya. Oke, boleh ke pertanyaan Pak Aldi? Pak Aldi, boleh ke pertanyaan? Karena masih ada pertanyaan lain ini kita harus jawab. Iya. Nah, pertanyaan lain ya. Dalam seputar membaca Al-Quran mungkin beda ya. Nah, pertanyaan Pak Aldi apa pertanyaan Pak Aldi? Ya? Apa pertanyaan Pak Aldi? Yang tadi. Kalau makan di situ. Iya. Oke. Walaupun yang potong itu Pak Imamnya. Iya, Pak Imam. Oke, iya. Dipahami itu ya. Yang tadi yang Natalan. Iya. Bagaimana ketika makan di situ kan yang bikin itu burasnya? Iya. Oke, kita tangkap itu aja ya. Iya, itu tadi pertanyaannya ya. Oh ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selenggarakan itu orang Muslim. Kalau kasus yang seperti ini nggak masalah, ditahu bahwa yang beli ayamnya, yang beli sapinya adalah imam, kemudian yang masaknya juga orang-orang di sekitar tetangganya yang Muslim, sebagai bentuk kerjasama. Sebab memang ada beberapa saudara-saudara kita yang non Muslim itu yang membaur sekali, bahkan tidak bisa dibedakan mana Muslim mana yang bukan. Nanti ketahuan setelah hari rayanya. Nah, kalau yang seperti ini, tapi memang ada saudara-saudara kita yang dari golongan Kristen, Katolik, Protestan memang tidak makan yang daging yang seperti yang tidak disuka oleh umat Islam, diharamkan, tidak. Dia hanya makan ikan dengan ayam, itu pun mengikuti polanya umat Islam. Ya kalau yang begini modelnya, kenapa tidak? Ayo lahap saja, makan anteng saja kita kan, yang seperti itu. Cuma ada memang yang kalau Natalan kayak ada tetangga dulu ikut habis Natalan kita diundang, maka kita makan biskuit, makan minum Coca-Cola, itu aja selesai. Adapun makanan-makanan yang nyendak, coba kalau kita misalnya ke Lolai, hotelnya di situ di atas kan makanannya enak-enak semua, tapi ya susah juga untuk masuk seperti itu, karena kita tahu kan bukan yang mengelolanya itu bukan orang-orang Islam misalnya, tapi kan tetap kita berhati-hati dengan makanan seperti itu. Tapi kalau di Toraja itu sudah banyak saya lihat rumah makan yang banyak, ada rumah makan Padang itu ada dekat masjid, sampingnya ada di Makale. Seperti itu Makale. Boleh, tidak masalah Baldi ya. Kalau mau masakan Padang atau makan coto, aman itu. Biasanya coto itu daeng-daeng. Oke. Ya boleh Baldi ya, kalau kita seperti itu kasusnya, ya kita boleh makan nimbun sama-sama. Baik, Pak Nafon. Ya. Ini Madura ada penyiar. Waalaikumsalam. Loh. Pak Roy, saya tak datang Pak Ustaz. Oh. Habis konser. Iya, tidak juga. Apa namanya yang saya mau pertanyakan? Iya. Ini. Jadi kalau kita semuanya dijilat anjing, jadi kulit kita itu dikupas. Jadi kupas atau bagaimana?
Pak Ustaz. Itu salah satu pendapat dari mazhab Imam Hambali, Ibu. Itu salah satu pendapat dari mazhab Imam Hambali. Ya, kalau sapi enggak, dicuci aja pakai tanah. Kemudian 1 kali air. Tanah 6 kali, 1 kali air pakai sabun. Nah, itu. Kalau kita dijilat anjing. Tadi itu saya mau memastikan yang mengerti sekali supaya saya tidak was-was toh. Ya. Tapi kalau ini Pak Ustaz, itu kalau kan orang itu orang-orang mujid di desa-desa ini banyak pelihara anjing. Anjing itu naik di balai-balainya, tempat duduknya kalau istirahat di bawah. Nah kita ada juga datang di situ duduk. Apakah itu pakaian harus dibersihkan karena siapa tahu ada najisnya kan? Bulunya. Kalau bulunya dibersihkan dengan cara mencuci saja. Nggak mesti kalau nggak sama kalau ketika kita dijilat. Ya dibersihkan saja dengan pakai sabun atau dicuci. Pertanyaanku Pak Ustaz. Itu kalau sholat tarawih, apakah bisa selalu itu dibacanya? Oh iya. Nah, katanya tidak orang ini dari mualaf toh. Iya. Bertanya. Saya katanya belum terlalu lancar Kak. Bagaimana itu kalau temannya tiga saja surah saya bisa baca, selalu balik-balik belakang. Saya kasih bilang, ya mungkin bisa Ji. Saya mau tahu yang sebenarnya dari Pak Ustaz. Mungkin bisa Ji, tapi tali wali wasot itu. Nah, sholat itu kan la sholat liman lam yaqra'u bi fatihatil kitab. Sholat itu karena wajibnya Al-Fatihah, kemudian salawat, kemudian salam ke kanan, itu wajib itu. Adapun surah kan hanya sunnah saja. Jadi insan mesra, sholat itu awalnya kan tidak bersedekap, tapi lurus tangan ke bawah. Kemudian Nabi itu sholat membaca ayat atau surah itu kalau dia berjamaah pendek bacaannya, tapi kalau dia sendiri ya panjang. Nah, bagaimana kalau tidak dihafal atau hanya 3 saja yang dihafal, cuma itu saja, ya itu aja, tidak ada masalah. 3 kul boleh, tidak ada masalah. Meskipun hanya 1 dan itu terus rakaat pertama, itu juga rakaat kedua, tidak ada masalah. Karena itu hukumnya bukan menjadi syarat sah, dia menjadi sunnah saja seperti itu. Bahkan pun kalau cuma Al-Fatihah. Al-Fatihah, karena Al-Fatihah wajib. Ya meskipun Al-Fatihah saja baru ruku dan salam, tidak ada masalah. Boleh. Yang salah itu kalau tidak ada Al-Fatihahnya, baru tidak sholat ummi, baru mau apa ngiwang. Nah, itu yang keliru berat itu. Apalagi nih kita katanya yang bertanya itu saudara kita yang mualaf. Iya. Apalagi kalau dia mualaf ya luar biasa. Kalau dia mualaf baru sholat kan. Banyak mualaf yang tidak sholat. Tidak usahlah mualaf. Banyak orang Islam yang tidak sholat. Betul. Yang gitu. Kalau mualaf itu luar biasa seperti itu. Ada saudara kita mulai lahir sudah Islam tapi tidak hafal Al-Fatihah. Coba bayangkan, tidak pernah injak masjid. Nah, ini yang harus dibunga-bungai hatinya, bahwa agama itu tidak sulit loh. Agama itu mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Agama itu gampang, jangan digampang-gampangin. Adakah kira-kira orang Islam tidak bisa syahadat? Semua bisa syahadat, persoalannya ya terkadang ya lupa syahadat itu. Kan gini, seluruh umat manusia kalau kita lihat dari secara fitrahnya, manusia lahir itu sudah ada syahadat yang dibawa. Tidak akan lahir manusia kalau tidak ada syahadatnya. Kan gitu. Alastu birabbikum qalu bala syahidanna. Mengaku enggak kau adalah Tuhan, saya inilah Tuhan, engkau adalah hambaku. Kayak gitu. Oke. Terima dulu. Ada telepon. Halo, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Salam. Yero nanti Pak Ustaz, burabewa dicampur bocco nih. Bocco nih naik karo jadi makan. Jadi dia nih Andre karo menyewa ke daerah ya. Apa memang rasanya beda. Oh, ya itu. Andre tapi mak bolengi. Mak bolengi. Oke, kalau begitu ya memang begitu. Begini Pak Ustaz. Ya kan kumalepo idul ada tahu mega tahu lo sapa sapi dagingnya. Iya. Itu apakah hukumnya boleh dijual
Kan biasa engkau tolak dia. Maksudnya malu nih. Iya. Nah, ini kan banyak orang kadang lomba sapa na balu mirin nih 100 kilo 100 buku pasai na balu nyaro pulona. Jadi apakah yang jual dengan membeli ini ada hukumnya untuk orang Islam? Iya, oke. Nah, yang terakhir Pak Ustaz, ini kan Islam di seluruh dunia sama. Sama Pak Ustaz ya? Iya. Nah, tapi kenapa di Malaysia? Di Malaysia itu kawin kontrak dibolehkan dengan alasan bahwa kalau serdadu-serdadu itu dari Malaysia Barat kerja di Malaysia Timur itu tidak nak bawa istrinya. Ya. Jadi dia boleh kawin kontrak dan gajinya itu double gaji. Ya letui bini nak ko Malaysia Barat, ya letui bini kontrak nak ko Malaysia Timur. Bagaimana hukum negara Malaysia begitu puasa? Karena kita di sini tidak bisa ya. Iya. Karena negara kita tidak bisa membayar double. Oke. Jadi dia boleh kapal kawin kontrak Oke. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daging kurban dulu. Daging kurban itu sesungguhnya tidak boleh dijual. Tidak ada hukum haram hukumnya menjual daging kurban bagi yang berkurban. Bagi yang berkurban, tidak boleh menjualnya ya. Termasuk kulitnya itu tidak boleh dijual. Tetapi dia dihadiahkan kepada orang yang menggeliti itu. Nah, persoalan diberikan kepada yang menggeliti lalu dia jual kepada orang lain, tidak ada masalah, bukan urusan kita. Ya, karena bukan dia yang berkurban. Bukan dia yang berkurban. Nah, kalau saya yang berkurban lalu saya jual kepada orang, enggak. Tapi kalau tawana mato ya ringi ini 1,5 kilo atau 1 kilo bagian fakir miskin, sebenarnya dikasih mereka untuk merasakan makan daging. Ya. Tapi kan mereka kan ya tidak gapak gamiku, banyak yang tidak ada sehingga biasa dimakan daging misalnya, tapi dikasih seperti itu lalu dia jual, tidak ada masalah bagi kita. Bukan kita yang menjualnya. Tapi tawana mato na balu. Terkadang juga Bang Ude itu kan berlebihan mereka. Iya. Sementara dia gapak gami nak. Iya. Tidak ada dia bisa bagaimana caranya masak. Ini banyak sekali mau didendeng kelamaan. Nah, artinya dia sebagian itu minum leba jabu. Susah tuh. Jadi tidak ada masalah kalau bagiannya dia jual. Yang penting bukan yang berkurban yang menjual itu. Oke. Termasuk itu ya. Status kawin kontrak di Malaysia. Kawin kontrak itu sudah haram hukumnya, Bang DJ. Itu ya? Secara keseluruhan Iya, secara keseluruhan. Bukan lagi per negara ini. Ini secara keseluruhan di zaman Nabi. Nikah mut'ah atau nikah kontrak itu memang pernah berlaku di zaman Rasulullah 3 kali saja berlaku. Itu di medan perang. Itu tadi karena serdadu itu prajurit itu berangkat berperang tidak bawa istri, hingga mereka kesepian. Lalu mereka sampai kepada Nabi, ya Rasulullah gimana ini? Istri kami tidak ada. Kami sudah 1 bulan tinggalkan rumah, tidak ketemu istri. Kan normalnya laki-laki begitu. Yeah. Kalau dalam secara psikologi itu laki-laki tidak ketemu istri itu 1 minggu saja, kambing saya sudah cantik dilihat. Itu gitu psikologisnya. Nah, dan itulah kenapa biasanya itu hormon itu keluar sendirinya. Meskipun dia melihat hanya rangsangan sedikit, dia bisa keluar sendirinya. Kalau itu libidonya memang agak-agak tinggi. Makanya disampaikan kepada Nabi, ya Rasul gimana ini? Apa kata Rasulullah, minta petunjuk dulu, tidak langsung mengatakan harus seperti ini. Maka turunlah ayat menyampaikan untuk melakukan nikah mut'ah. Maka ambillah perempuan-perempuan yang kau nikahi untuk sementara waktu. Nah, itu seperti itu modelnya. Boleh nikahi. Jadi nikah kontraknya saya nikahi engkau selama 3 minggu selama dalam peperangan. Jadi ukuran 3 minggu selesai maka tidak ada cerai, langsung pisah. Tapi masih ada yang sedengar golongan tertentu yang iya, ada yang pakai itu. Golongan yang pakai ini adalah aliran Mu'tazilah. Itu membenarkan itu nikah mut'ah atau nikah kontrak. Di Jombang ada yang seperti itu, nikah kontrak. Ada yang ya, tetapi itu sudah haram hukumnya. Tidak boleh lagi dilakukan. Karena ayat yang membenarkan, lalu ayat juga yang mengharamkannya. Nah, kekhawatiran seperti itu adalah jangan sampai terjadi itu yang kemarin kita bahas, terjadi pernikahan sebapak tapi tidak seibu. Iya. Nah, gitu. Inces. Ya. Terus nah, itu bahaya. Kalau nikah terus ada syarat-syarat tertentunya itu. Apa itu? Kontrak juga itu. Syarat-syarat bukan? Saya kalau nikah nanti kalau sudah nikah harus begini. Bukan, itu kesepakatan saja. Kontrak itu lebih ke waktu. Iya. Kontrak itu gini.
saya menikah dengan Anda, kontraknya hanya 2 bulan. Itu kontrak itu ya. Taking kontrak itu. Saya menikahi Anda selama 2 bulan saja. Lewat daripada 2 bulan itu bukan lagi istri kita. Maka dia sudah resmi menjadi wanita tunggal lagi. Nah, gitu. Kalau sudah lewat itu. Cerai atau tidak? Mau cerai atau tidak. Dia harus pisah saja, selesai. Iya, ada perceraian di situ. Itulah bahayanya. Dilanjutkan Bang Ude. Ini masih ada pertanyaan. Oke, silakan. Telepon, sabar dulu. Sabar ya. Banyak pertanyaan nih. Kita ke pertanyaan Nur Aisyah Cahaya Ramadhani. Oke. Bagaimana hukumnya kalau kita menikah tidak seagama? Apakah nikahnya sah? Ya. Nikah tidak seagama itu bisa menjadi zina kalau yang mengucapkan ijab kabul itu adalah laki-laki non muslim. Laki-laki non muslim. Kalau laki-lakinya Islam, maka itu sah karena dia yang menyatakan ijab kabul. Ya, bedakan di sini. Kalau dia laki-lakinya non muslim tapi dia pegang Taurat dengan Injil, maka sah. Itu namanya ahlul kitab. Tapi kalau di luar itu, maka tidak sah pernikahan, maka dia menjadi bersinas terus. Oke, lanjut. Itu bahayanya itu. Di WhatsApp, baca Sikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih bisa makan waktu imsak? Imsak itu bagian daripada puasa ya? Menahan maksudnya di situ. Maksudnya ada juga yang menafsirkan imsak itu hanyalah ukurannya berhati-hati. Makanya kalau kita di sini pakai imsak. Kalau di Arab Saudi tidak pakai imsak. Dia azan saja, makanya di Arab Saudi azannya 2 kali. Azan pertama itu hanya membangunkan. Berarti interval azan pertama dengan azan kedua adalah ayat 50 ayat. Jadi di zaman Rasulullah, Abdullah ibnu Mas'ud ketika sudah azan Bilal, maka Abdullah ibnu Mas'ud disuruh baca ayat 50 ayat baru azan kedua. Jadi orang di sana sementara makan, tidak ada salawat. Makan, sementara makan, tiba-tiba azan kedua terjadi, masuk azan kedua, maka nasi yang ada di mulut ditumpahkan. Karena kita sudah dalam keadaan berpuasa. Nah, gitu. Makanya kalau di sini bunyi sirine itu ukurannya sebenarnya berhati-hati. Tapi bahasa imsak itulah bahasa puasa sebenarnya. Imsak juga. Nah, ini ada 2 pendapat. Ada mengatakan menahan, ada mengatakan ya masih boleh makan karena belum fajar. Nah, gitu. Ya. Terserah yang mana mau dipakai dan semuanya benar menurut ulama kita. Saat hati-hati sebenarnya. Berhati-hati. Lebih berhati-hati sebenarnya, kita hati-hati jangan sampai sudah dianggap waktu fajar, ternyata dianggap waktu belum fajar, ternyata sudah masuk waktu fajar. Nah, karena perputaran waktu itu begitu cepat. Sehingga dikasih interval seperti itu dengan kata imsak. Dan budayanya hanya ada di Indonesia dan Malaysia. Indonesia aja. Oke, ada lagi pertanyaan Sikri, tugas. Apa lagi? Jolok. Dari BST. Tanya. Tadi bilang bila ada seseorang yang melahirkan anak di luar nikah dan dia meninggal, apa mati syahid? Anak yang meninggal, ya anak ya. Saya tidak mengatakan di luar nikah dulu, beda ya. Yang di luar nikah itu bukan perbuatan anak. Perbuatan bapaknya menanggung. Yang jelas anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Itu dulu harus dipahami. Maka meskipun dia lahir di luar nikah dan dia meninggal dunia, maka dia ukurannya adalah apa istilahnya, bayinya itu tidak ada dosa, dia suci dan itu adalah tempatnya di surga. Itu seperti ini modelnya. Anak yang meninggal belum balik itu akan datang kepada ibunya nanti pada saat seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, satu padang yang teramat, yang begitu luas sekali, sehingga seluruh umat manusia, mulai manusia pertama sampai manusia terakhir akan ada di situ. Lalu Allah perintahkan matahari turun sejengkal dari ubun-ubun kita, kepala kita, sejengkal. Disitulah ada orang tenggelam dengan keringatnya, ada orang haus, makin minum makin haus. Itu gambarannya orang maceceng. Ada 1 mau 2, ada 2 mau 3. Padean. Ya. Wah, pokoknya mandani sebuah malas jalan kote. Pokoknya rakus terus. Jadi seperti itu. Ada satu jabatannya, mulai ketua ini, napas topo-topo. Akhirnya tidak ada jalan. Ya, tidak bisa. Nah, jadi yang seperti itu. Kemudian ada yang seperti begitu dia kehausan, maka ada seorang anak yang begitu sucinya,
membawa air dari telaga Kausar dan ketika telaga diminum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itulah anak yang meninggal sebelum balik, atau anak yang dilahirkan meninggal dunia, dia datang kepada ibu bapaknya dan memberinya air. Ya. Wali itu wali itu. Ya, karena sungguh ini wali kidi. Ya. Sama meskipun 1 bulan umurnya dia meninggal, itu tidak ada dosa. Dia bersih. Salah satu buktinya bayi itu tidak berdosa. Mulutnya wangi, tidak ada berbau. Coba cium mulutnya bayi, wangi itu, tidak ada bau apa-apa. Itu artinya apa? Itulah bentuk ciri khas kesuciannya seorang anak atau anak bayi. Ya, wangi terus itu. Terus kenapa itu anak lahir selalu begini tangannya? Begini tangannya. Maja guru tinju. Degaga maku. Kepal itu pemegang janji, maksudnya. Ketika terlepaskan dia menangis juga, terlepaslah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Chandra ini ya. Ini pertanyaan ini saya mewakili dari ibu-ibu ini, kaum perempuan. Perempuan kaum hawa. Silakan Pak Chandra. Iya, katanya di sini kan di masjidnya ini kan bergiliran ibu-ibu itu nyapu di masjid, membersihkan masjid. Oh iya. Iya, jadi ada biasa pas waktunya ini gilirannya membersihkan masjid, datang bulan dia. Jadi katanya apa boleh masuk ke dalam masjid itu kalau kita ini katanya haid. Ya itu pertanyaannya Pak Ustaz, katanya. Boleh masuk ke masjid meskipun haid. Pada saat dia haid. Iya. Karena kewajibannya membersihkan. Ini sholat itu kewajiban juga kan? Kewajiban. Juga. Haid kan dilarang sholat. Iya. Apa maknanya? Sholatnya yang wajib saya dilarang ketika haid, apalagi kalau pada saat dia masuk di masjid. Apalagi kalau membersihkan. Maka ukurannya haid boleh masuk di masjid. Ada pendapat yang mengatakan bahwa perempuan boleh masuk ke masjid saat haid jika dia datang untuk belajar ilmu atau dia datang untuk mendengarkan ilmu. Dan masuknya di masjid bukan di dalam, tetapi di emperannya saja. Halamannya. Misalnya ada kan terasnya itu masjid kan? Iya. Dia bisa masuk di situ saja untuk mendengarkan ilmu. Boleh belajar. Perempuan yang haid boleh baca Al-Quran, tetapi mendaras itu pun hanya diperuntukkan bagi yang penghafal Al-Quran. Perempuan boleh mengaji bagi yang haid jika dia seorang guru agama atau dia guru yang mengajarkan Al-Quran, tapi mengajarkannya tidak membaca satu ayat tetapi per kalimat. Contoh, Zalikal kitabul la raiba fihi, tidak boleh dibaca satu ayat, langsung hanya dibaca per kalimat. Zalika kitabu la raiba. Itu kalau dia mengajarkan kepada siswa. Nah, gitu. Maka dasar hukumnya tidak boleh perempuan masuk ke masjid yang haid meskipun kewajibannya hanya menyapu. Kan banyak yang lain yang bisa gantikan dan bisa atur sip. Nanti gantikan dulu karena saya haid. Nanti kalau minggu depan nanti saya gantikan kok. Ambil sipmu kembali. Mungkin lebih komunikasi dengan temannya. Iya, saja. harus begitu. Ya. Jangan paksakan diri karena ini sesuatu yang dilarang. Jangan sampai berdampak negatif bagi kita. Gitu. Ya, ini yang di pertanyaan tadi Ustadz. Maksudnya yang meninggal itu bukan bayinya tapi ibunya. Ibunya meninggal. Iya, tapi dia melahirkan di luar nikah. Melahirkan di luar nikah. Iya, dia matinya sahid. Sahidnya mati. Iya, matinya mati sahid. Yang seperti ini, ibu yang meninggal, ibu yang melahirkan lalu meninggal dunia. Karena itu kan orang kalau melahirkan satu kakinya di dunia, satu kakinya di akhirat atau di kuburan. Dia berjuang antara hidup dan mati. Perjuangan hidup dan mati itulah disebut dengan mati sahid. Nah, persoalannya sahidnya di dunia. Sahidnya. Perbuatan sebelumnya Iya, sahidnya di dunia. Itu sahidnya di dunia. Tapi apakah dia sahid di akhirat? Ya, itulah tergantung amal kebajikannya. Itulah yang tadi. Tetap dia sahid. Orang yang sakit perut meninggal mati sahid juga namanya. Tapi persoalan di dunia, tapi di akhirat ya tergantung amal kebajikannya. Itu yang saya maksud tadi bahwa ada orang sahid di dunia tapi tidak sahid di akhirat. Nah, gitu. Ya. Intinya mati sahid ya. Ya, gitu. Sahid. Ya. Di luar dari perbuatannya itu. Di luar dari perbuatannya itu, tetap dia di mati luar sahid. kandungan. Oke. Mengandung di luar nikah. Mana penelpon tadi?
Halo. Halo. Saya mau pertanyakan Pak Ustaz. Iya. Karena anak yang lahir dari tidak apa namanya Islam toh, saya pernah Islam sekali Pak Ustaz. Umur kandungan saya 7 bulan. Apakah itu anak yang seperti itu tidak katakan datang membawakan air minum ibunya? Iya. 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 Sama itu. Yang penting dia sudah wujud, Ibu. Ya. Dia sudah wujud, misalnya. Beda itu kalau hanya dikatakan masih berupa air dengan berupa darah. Dia kan belum embrio di situ. Ini 7 bulan kan sudah wujud. Apalagi kalau dia sudah lahir, apalagi kalau umur 1 bulan, semua itu akan datang kepada ibunya untuk memberinya air ketika nanti di akhirat. Itu anak-anak yang belum balik, yang bersih, suci dari dosa-dosa, karena mereka belum tersentuh dengan bagaimana hiruk pikuknya dunia. Dia belum tahu apa-apa. Makanya itu anak bayi itu ketika lahir yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Kenapa telinganya? Karena itu langsung diazankan, itu langsung masukkan kalimat tauhid dalam telinganya dengan kalimat azan kalau laki-laki. Kemudian qamat kalau dia adalah perempuan. Kalau dia masih berupa air, ya wallahu alam. Ini yang kita maksud adalah yang wujud, ya. Yang sudah embrio, sudah lengkap tangannya, kakinya. Kemudian apalagi pada saat mau dilahirkan dia meninggal dunia, itu yang dimaksud gitu. Okay. Ya Bu ya? Iya. Ya. Maka aku kasih anak Nagung, aku Najib Bahar. Iya ya. Dia keguguran kemarin yang anak pertamanya. Berapa bulan? Saya tidak tahu berapa bulan tapi belum jadi. Apanya bologo maksudnya? Oh. Itu kehamilan pertamanya. Yang pertama nih? Ya, tapi kayaknya sudah terbentuk kalau saya tidak salah lihat gambarnya itu hari. Oke. Semoga ada hikmah di balik itu semua. Jadi ya. Kebenarnya kalau dapatkan musibah seperti itu, kata dalina. Iya. Kata sedihnya karena tidak jadi, tapi keberkahannya karena anak itu akan bisa menolong. Iya. Dia akan datang kepada orang tuanya nanti. Iya. Bagaimana Jadi, kalau misalnya orang tuanya itu bukan ahli agama misalnya? Persoalan dia bukan ahli agama itu kan beda, Bang DJ. Tidak usahlah yang seperti ini modelnya. Kita saja beda agama misalnya dengan orang tua. Maka sebelum sampai di akhirat dia akan berada di fi'ala iliyin. Contohnya orang tuanya baik, kemudian anaknya punya akhlak yang buruk, meninggal, maka itu ruh-ruh manusia itu ditempatkan di fi'ala iliyin bagi orang-orang yang bagus akhlaknya, yang bagus ibadahnya. Fi'ala iliyin itu artinya taman-taman surga, ya. Ya, sebelum masuk di surganya Allah. Itu taman-taman surga. Itu ada dijelaskan dalam hadis. Kemudian ini orang tua akan datang, anakku juga meninggal. Loh, di mana daftar namanya? Kenapa tidak ada? Ternyata tidak sampai di fi'ala iliyin karena dia punya perangai yang buruk. Nah, seperti itu modelnya. Jadi meskipun dia bagus, tetapi ada yang tidak bagus, satu dia tidak akan pernah ketemu. Karena kebaikan dan keburukan tidak akan pernah menyatu. Iya. Ya gitu. Itu berada pada fi'ala ilin namanya. Oke. Ya. Ustaz, sebelum closing mungkin bisa disampaikan dulu contoh penerapan ukhuwah Islamiyah di zaman sekarang. Ya, kita kembali ke laptop ya. Kita kembali ke tema. Insya Mesra, ukhuwah Islamiyah itu begitu pentingnya, ada namanya ukhuwah wataniyah. Ya. Ukhuwah wataniyah itu adalah ukhuwah anak bangsa istilahnya. Ukhuwah wataniyah adalah hubungan dengan negara. Hubbul watani minal iman, kata Nabi. Cinta kepada tanah air itu adalah sebagian daripada iman. Ada namanya ukhuwah insaniyah, ini umat manusia. Ya, ada ukhuwah basyariyah, sesama umat manusia. Jadi beda kalau dikatakan sesama umat, beda sesama umat manusia, berarti seluruh alam ini. Kemudian ada ukhuwah Islamiyah, saudara kita umat Islam. Jadi saking begitu pentingnya yang namanya ukhuwah Islamiyah, itu dalam bahasa agamanya disebut dengan silaturahim atau silaturahmi. Tidak ada yang bergantung di arasnya Allah dan selalu minta kepada Allah. 3 itu, satu diantaranya adalah silaturahim. Apa kata silaturahim? Ya Allah, saya memohon kepadamu agar saya jangan diputuskan. Itu silaturahim. Itu doanya silaturahmi itu. Saya jangan diputuskan, karena kapan diputuskan dia akan berkabar fatal. Ya, la yadkhulunal jannata qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kalau Ananda Suarsi dibully, dijelek-jelekan, tidak usah dibalas. Cukup jogetin aja, senyumin aja. Tetapi yang santai aja.
Nggak usah dibalas dengan keburukan, tapi balaslah dengan senyum. Yang penting silaturahim itu jangan putus. Tapi kalau dia memutuskan, itu bukan kesalahan kita. Nah gitu. Itu bedanya, ya. Jadi saking begitu kuatnya itu silaturahmi sampai ini menjadi salah satu standar ibadah kita kepada Allah. Kapan ukhuwah ini putus, silaturahim ini putus, bagus sholatnya, maka tidak sampai kepada Allah sholatnya. Tapi kapan bagus hubungannya dengan manusia lalu tidak sholat, tidak sampai juga hubungan itu. Jadi nanti hubungan itu dianggap sempurna kalau hubungannya kepada Allah bagus dalam artian sholat dan hubungannya kepada manusia bagus. Maka kita punya standar ukuran. Meskipun satu je tidak bagus hubungan tak sama manusia. Yang penting bukan kita. Oh, yang penting bukan kita. Bukan kita yang mulai ya. Saya ajak ngomong dia tapi dia tidak mau ya. Wallahu a'lam bishawab. Serahkan kepada Allah, bukan kesalahan saya. Salah aja pada kasusnya Pak si kampung na Pak Aldi apa letum aku si ada. Oh iya. Pasti berapa tahun yang lalu itu. Pertanyaan ini kemarin ini saya lupa. Saya ingat, Pak Ustadz, anak yang diadopsi orang Barat itu sudah sukses. Bagaimana pengabdiannya anak ini? Apakah anak ini tidak berdosa kalau tidak menghiraukan yang melahirkan? Nah, cuy kortoan. Iya kan sudah diserahkan. Mana dia mau tahu bahwa ini orang tuaku? Kalau sekiranya kayak Sikri, misalnya diberikan diadopsi, itu dia sudah tahu orang tuanya. Mau tidak mau akan kembali. Kalau dia sukses, dia akan menemui orang tuanya yang asli. Kecuali kalau ini orang Eropa yang sudah dititipkan anak di situ, lalu dia berutang budi karena dia sukses, dia mengatakan, saya bukan orang tua kandungmu, orang tua kandung kamu ada di sini. Dia datang menemui itu ya, tidak ada salahnya. Ada tidak mungkin arah pertanyaannya kewajiban anak ini untuk berbakti kepada orang tetap tua? Ada doanya. Anak ini kan tidak tahu orang tuanya yang sesungguhnya, kan dia sudah diserahkan masih kecil. Ya, kecuali kalau dia sudah disampaikan bahwa orang tuamu seperti ini, ada di Indonesia misalnya, silakan doakan. Maka yang jadi sah sekarang orang tuanya adalah yang mengadopsinya karena dia masih kecil. Tapi kalau misalnya dia kecewa dengan orang tua aslinya, dia tahu, tapi dia kecewa. Dia kecewa dan tidak mengabaikan misalnya. Apakah anak ini berdosa atau seperti apa? Enggak, gini. Mengabaikan ataupun kecewa itu dilihat dulu standarnya apa kekecewaannya sehingga dia begitu. Boleh jadi karena dia belum tahu apa-apa sehingga dia kecewa. Ketika dia tahu standar ekonomi orang tua yang saya susah sehingga terpaksa melakukan seperti itu, maka anak bisa memakluminya. Ingat, tidak ada orang tua berdosa kepada anaknya kecuali kalau tidak memberikan pendidikan dan tidak mengakikah dan tidak menikahkannya. Selain itu, maka anak yang punya kewajiban berbakti kepada orang tuanya. Mudah-mudahan angkel nggak makna Gebi. Bilangin mamaku, bagaimana kalau tidak ada yang lamar Ustaz? Berdosa ke orang tua yang tidak menikah? Tidak, sapar lagi. Tidak, artinya kalaupun tidak ada yang lamar dan ada yang lamar, maka lamaran itulah jangan ditolak, usahakan dimudahkan. Insya Allah. Atau didoakan. Ada doanya itu. Yang dibaca doanya itu, sama saya dibaca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Baca di antara maghrib dengan isya. Ya. Kenapa diketawa sih? Apa maksudnya tak doa ya? Biasa itu doa penutup. Penutup, oke. Silakan Ustaz closing. Baik, insya Allah di mana saya berada, kita berada di penghujung acara dan sebentar malam kita masuk malam ke-20 dengan tema ukhuwah, urgensi ukhuwah Islamiyah dengan nilai pahala sebentar malam. Siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan diberi pahala seperti orang yang mati syahid. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih Bang DJ, terima kasih Sikri, dan terima kasih Insan Mesra yang sudah membersamai kami pada sore hari ini. Adapun siaran ini akan tayang ulang besok pukul 6 pagi di 102,8 Mesra FM dan akan diupload di media sosial Facebook Mesra Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Insan Mesra, cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. www.radiomesra.com